pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, jangan keadaanmu tergoncangkan. Ya. Kita ambil dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Saudara, sudah jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu berjanji dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Dan kita semua tahu, kalau Tuhan berjanji, ya, selalu ya dan amin, selalu tergenapi. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kalau kita melihat keadaan tergoncangkan, saudara kita tengkang-tengking goncangan itu. Saudara kita harus bisa menerima goncangan itu. Kita tidak bisa menolak goncangan itu karena ini janji Tuhan. Karena goncangan ini merupakan janji Tuhan. Tidak cuma langit tapi bumi juga akan digoncangkan. Dan ini sudah kelihatan beberapa hari lalu, saudara. Beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan lalu, keadaan di Tokyo, di Amerika, di LA tergoncangkan. Ada tsunami, ada badai, beberapa hari itu di Bali, saudara. Air banjir yang meluap demikian rupa, saudara, di Makassar, dan di Tokyo, di Malaysia, ya. Tidak semua tergoncangkan, saudara. Bukan saja itu, saudara, dikatakan langit juga akan tergoncangkan. Bumi jangan ditanya lagi. Bagaimana kita lihat gereja digoncangkan, keluarga-keluarga digoncangkan, sakit penyakit muncul, perusahaan-perusahaan digoncangkan, pemerintahan-pemerintahan, semua digoncangkan. Saudara, bahkan yang paling luar biasa, iman saudara dan saya juga bisa digoncangkan. Target utama goncangan. Setiap ada goncangan, yang digoncang selalu menyerang apa? Bagian bawah. Entah itu namanya fondasi, itu dasar, atau itu akar, itu adalah target utama setiap goncangan. Tetapi lewat kabar ini ada satu kabar baik, bahwa penulis Ibrani mencatat bahwa saudara dan saya mempunyai satu yang tidak tergoncangkan, namanya kerajaan Allah. Karena itu saudara, pegang kerajaan Allah ini. Jangan pegang yang lain. Pegang kerajaan Allah ini. Jadikan kerajaan Allah ini pegangan di dalam hidup saudara. Saudara, doa Bapak kami mengatakan terjadilah di bumi seperti di surga. Saudara, kalau di bumi saja kita tidak bisa mengalami kerajaan Allah, bagaimana nanti di surga? Saudara, pegang kerajaan Allah itu sejak di bumi ini. Jangan pegang depositomu, jangan pegang asuransimu. Memang itu kita boleh punya semua, tapi jangan itu menjadi pegangan hidup kita. Saudara, karena apa? Karena apa yang kita punya, saudara. Dalam ukuran detik, Tuhan bisa goncangkan. Karena cuma satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga, saudara. Karena itu penulis Ibrani mengatakan, kita harus mengucap syukur, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan takut sama Tuhan. Artinya apa? Ibadah kita ini tidak boleh sembarangan. Nggak boleh main-main, saudara. Saudara, tidak boleh seperti bola yang menggelinding, tapi sungguh-sungguh. Mazmur 11 ayat 3 berkata,
Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar orang benar ini dihancurkan, kita ini tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Orang benar itu apa? Orang benar itu adalah orang yang memposisikan dirinya benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau dasarnya dihancurkan, ya tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara, kita ini nggak ada yang kuat. Kita nggak ada yang strong. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga bersama Tuhan, saudara, kita bisa jatuh. Siapa saja bisa jatuh. Karena apa? Dasarnya, akarnya, fondasinya digoncangkan. Karena itu saudara, kita harus menjaga dasar fondasi kehidupan kita. Karena dasar, akar, fondasi kita adalah tempat, saudara, yang sebenarnya kita tidak mau lihat dan tidak pernah kita perhatikan. Kita tidak memperhatikan fondasi, dasar, akar kekristenan kita. Tapi Tuhan melihat dasar fondasi itu. Saudara, makanya Yesus bilang di dalam Lukas 6 ayat 49 sampai 49, rumah yang tahan berdiri waktu ada banjir dan angin ribut adalah rumah yang dasar fondasinya dari batu. Kalau dasar rumah kita cuma tanah yang tidak berdasar, kena banjir, robohlah rumah itu. Mereka adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, percuma kalau kita menyebut Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dasar kita tuh nggak kuat, saudara. Saudara, hari ini banyak orang Kristen yang mendengar, tetapi nggak suka melakukan. Banyak orang sehari-hari seperti kayak di bioskop. Di bioskop itu kalau kita lihat filmnya apa? Oh, filmnya baik. Wah, bioskopnya penuh, saudara. Kalau filmnya jelek, bioskopnya kosong. Nah, keadaan gereja saat ini seperti ini. Gereja pembicaranya bagus. Wah, penuh, saudara, gerejanya. Pembicaranya nggak terkenal, kosong, saudara. Dan saya mau ingatkan, saudara. Saya mau yakinkan, saudara. Lawatan Tuhan itu tidak tergantung dari pembicara, tapi tergantung dari diri kita, yaitu kita mendengar dan melakukan. Saudara, ada seorang yang kokonya ini tidak pernah mau bertobat. Dan adiknya ini selalu mengajak kokonya untuk ke gereja. Tidak pernah mau, saudara. Bertahun-tahun. Sampai satu saat, karena tidak ada yang mengantar ke gereja, biasanya kokonya cuma antarkan saja. Tapi hari itu kokonya bisa mau. Tapi dia bilang, aku duduk di belakang ya. Dan adiknya ini duduk di depan. Saudara, adiknya berdoa supaya firman Tuhan ini, hamba Tuhan yang membawakan ini bisa menjamah kokonya. Saudara, ketika firman diberitakan, yang khotbah itu orangnya sudah tua, saudara. Dan yang dikhotbahkan di kejadian. Lalu matilah Abraham, matilah ini, mati. Kejadian yang mati itu semua diucapkan sesudah itu selesai. Adiknya ini kecewa. Aduh, khotbahnya kok gini ya? Ini kokoku datang khotbahnya kok mati, selesai, saudara. Tetapi saudara, malam hari, saudara, kamar adik yang diketok oleh kokonya. Saudara, dia bilang, kenapa? Dia bilang, koko besok mau dibaptis. Saudara, karena dia mendengar dan dia melakukan. Saya katakan satu kali lagi, lawatan Tuhan itu tidak tergantung pembicara, tapi tergantung dari diri kita, mau mendengar dan melakukan. Saudara, buktinya Yesus loh datang di Nazaret. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Orang Nazaret dengerin, tapi tidak mau melakukan. Maka tidak terjadi apa-apa. Beda dengan di perjanjian lama. Pembicaranya datangnya tidak naik pesawat jet, tidak naik mobil Alphard, tapi pembicaranya ini dimuntahin dari perut ikan, yang diram di perut ikan selama 3 hari, namanya Yunus. Khotbahnya biasa saja,
Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat Tuhan. Karena apa? Karena penduduk kota Niniwe saat itu, mereka memutuskan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sampai rajanya turun dari singgasana, ditanggalkan baju jubahnya, memakai kain kapung, duduk di debu. Diumumkan untuk puasa dari dewasa sampai anak-anak, ternak-ternaknya pun tidak makan dan minum. Mereka berseru-seru bertobat kepada Allahnya. Ada lawatan Tuhan, ada kegerakan. Karena apa? Karena mereka mendengar dan melakukan. Bukan dari pengorbannya, Yunus yang keluar dari perut ikan. Enggak, saudara. Tapi dari dirinya sendiri. Saudara, jadi lawatan Tuhan itu bukan karena pembicaranya. Terjadi di kalau kita mau memutuskan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, oleh karena itu, perbaiki dasar hidup kita. Pondasi hidup kita. Supaya dasar kita ini kokoh. Akar kita ini kokoh. Kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Katakan 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, yang pertama, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia, saudara. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, saudara, kita jatuh. Tuhan tetap sayang sama kita. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan angkat. Tuhan sayang sama kita. Kasih karunia itu bukan berarti kita merdeka dari dosa. Bukan, saudara. Kasih karunia itu memerdekakan kita dari dosa. Dan kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Contohnya penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Zaman dulu kalau orang disalib itu penjahatnya kakap, bunuh orang, ngerampok, kejahatannya luar biasa. Waktu dia mati, mau mati saudara, dia ngomong ya, cuma satu kalimat sampel, Yesus ingatlah aku, titik saudara. Habis itu dia masuk neraka atau surga? Surga saudara. Semua yang diperbuat oleh penjahat tidak ada yang dihitung. Inilah kasih karunia. Oleh karena itu hiduplah, kejarlah kasih karunia ini. Ingat juga cerita janda yang masuk ke bait Allah. Kasih 2 peser. Waktu Tuhan Yesus lihat persembahan itu, Yesus bilang, ini persembahan paling besar. Saudara, donatur yang menyumbang mungkin jutaan dolar melongo, saudara. Saudara, ini matematika kasih karunia. Kalau matematika dunia mengajarkan 5 ditambah 2 itu 7. Tapi dalam kasih karunia 5 dan 2 plus 2 itu 5.000. Masih plus 12 bakul. Maka dari itu ayo saudara kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Juru Selamat Yesus Kristus, kata Petrus. Kata kenal dalam Alkitab bukan kenal secara intelek. Banyak orang berpikir kenal Tuhan Yesus harus masuk sekolah tertentu. Harus masuk sekolah Alkitab. Kalau semua kayak gitu saudara, maka yang sekolah hukum, sekolah kedokteran, akuntan, kan nggak bisa kenal Tuhan. Saudara, untuk kenal Tuhan itu nggak perlu saudara sampai begitu. Sampai kita mendapat S1, S2, S3, S4. Saudara, kebanyakan S bisa dingin, saudara. Jadi teler, saudara. Es teler, kata suami saya. Jadi apa? Kaku. Kalau kaku hatinya gimana? Nggak bisa kelihatan kelemahan orang. Kelihatan kemarahan orang, marah. Merasa diri paling baik. Lihat orang merokok, matanya sakit. Lihat anak pendeta jatuh dalam dosa, telinganya terbakar. Ini orang kaku, saudara. Nggak sabaran, saudara. Ini orang kaku. Terlalu banyak es, saudara. Kata mengenal dalam Alkitab, kalau kita lihat bahasa aslinya diterjemahkan, yaitu kita mengenal, artinya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan secara intelek, hafal ini, hafal itu. Tapi punya keintiman dengan Tuhan yang sungguh-sungguh melekat. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Seperti Ayub, sehingga dia bisa berkata, aku tahu Tuhan bukan dari kata orang, tapi aku mengalami secara pribadi. Pertanyaannya, kita ada keintiman nggak sama Tuhan? Bukan cukup untuk kebaktian, saudara. Kekristenan itu enggak cukup ikut kebaktian, tapi perlu ada keintiman. Karena dalam keintiman itu Tuhan bisa rubahkan keadaan kita. Ingat saudara, setiap ada keintiman itu pasti membuahkan sesuatu. Kalau saudara punya keintiman kepada Tuhan, pasti ada buahnya. Dalam keintiman dengan Tuhan Yesus akan keluar buah-buah roh yang keluar dari karakter kita. Sehingga itu menjadi fondasi hidup kita. Itu akan terjadi. Makanya kita harus intim sama Tuhan. Karena di dalam keintiman mengeluarkan buah-buah roh, karakter kita. Dan itu menjadi fondasi kehidupan kita yang tidak akan tergoncangkan. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh ke dalam kasih karunia, maka kita akan bertumbuh di dalam lawannya. Apa lawannya kasih, saudara? Lawannya kasih ini adalah nafsu. Saudara ingat waktu Paulus, dia dibukakan pewahyuan soal kasih di dalam Korintus, saudara. Kasih itu sabar. Paulus menasihati dan membimbing jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus pada waktu Korintus kuno itu sangat amoralitas. Kalau saudara baca sejarahnya Korintus, pada waktu sejarah dunia kuno di kota Korintus, itu mereka menyembah Dewi Afrodit, saudara. Sehingga kota Korintus menjadi pusat pelacuran. Lagi dikuasai sama Dewi Afrodit. Ada kuil-kuil di sana, kuil-kuil Afrodit, yaitu Dewi seksualitas. Perempuan, saudara, nafsunya besar, yang dikenal oleh bangsa Romawi dan Yunani. Suaminya banyak, laki-lakinya banyak, anaknya namanya aneh-aneh, saudara. Dan dosa utama di Korintus adalah percabulan, hubungan seks di luar pernikahan, homoseks, cabul, perzinahan, banci, dan lain-lain. Yang dicatat oleh Paulus sebagai beberapa dosa yang banyak ditemukan di tengah orang Korintus, dicatat oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Jemaat Korintus punya banyak masalah. Mereka jemaat yang tidak mau melepaskan diri dari dunia tempat tinggal mereka sebelum mereka diperkenalkan kepada Yesus Kristus. Saudara baca itu nanti di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Anaknya Dewi Afrodit ini namanya Eros. Eros ini bahasa Indonesianya nafsu. Yang kedua, Phobos. Phobos ini fobia, artinya takut, kepanikan, kengerian, ya. Namanya konyol-konyol, saudara. Saudara, kalau saudara sadar, kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia Allah, tanpa disadari kita terseret oleh keadaan jadi orang yang penuh dengan kenafsuan. Kristen yang nafsuan, hidup dikuasai oleh nafsu. Nafsu mau balas dendam, nafsu tidak bisa mengampuni, nafsu sama bini orang, nafsu sama laki orang, nggak ada uang masih nafsu mau membeli, saudara. Karena apa? Karena kasih itu sabar. Nafsu itu pengennya buru-buru, saudara. Hati-hati ya yang muda-muda mendengarkan firman ini. Kalau pacaran jangan buru-buru ya. Jangan mau suruh buka-buka baju, jangan buru-buru. Ya, karena nafsu itu pengen cepet-cepet, saudara. Nafsu itu cepet-cepet pengen kaya. Tapi saudara, saya kasih satu ayat, Amsal 28 ayat 20. Catat ini para bisnis yang benar. Jangan cepet-cepet ingin kaya. Tapi catat ini kuncinya, Amsal 28 ayat 20. Supaya bisnis saudara diberkati. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau kita mau mendapat banyak berkat, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadilah orang yang bisa dipercaya.
Karena orang yang bisa dipercaya banyak berkat. Ini prinsip bisnis yang tepat di dalam Alkitab. Bukan orang yang ingin cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara. Tidak. Tapi orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, ia akan mendapat banyak-banyak berkat. Saudara, nafsuan, hati-hati, be careful. Saudara, anaknya Afrodit yang kedua ini dikatakan phobos atau fobia takut. Banyak orang hari-hari ini diserang ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak menuju ke kasih karunia Allah. Kalau kita berjalan dalam kasih karunia Allah, kita berjalan bersama Allah, kita tidak perlu takut. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada hubungan aku dan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kenapa takut? 365 kali Alkitab mengatakan jangan takut. Saudara, apa sih bedanya takut dan bahaya? Takut ini mesti kita hadapi. Kalau bahaya mesti dihindari. Karena takut ini datangnya dari iblis. Takut ini harus kita hadapi. Karena kita tahu berjalan bersama Tuhan Yesus itu luar biasa. Apapun beritanya, jangan takut. Ingat, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya kita kembali fondasi hidup kita. Bertumbuh ke arah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Saudara, dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Bagaimana kalau dasar kita tuh enggak kuat? Dasar kita ini enggak kuat, akar kita enggak kuat. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasa, orang itu yang bertumbuh dalam kasih karunia. Orang yang dewasa itu orang yang bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal Allahnya. Maka ia akan menjadi orang yang dewasa. Dewasa ini bukanlah masalah umur, tapi dewasa ini adalah keputusan kita. Apakah kita ini mau bertumbuh dalam kasih karunia, mengenal Tuhan atau enggak. Saudara, dikatakan istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ini membuktikan, saudara, sudah tua, sudah berumur, tapi sikapnya tidak dewasa. Sifatnya kekanak-kanakan, sadis. Nah, Rasul Paulus berkata, ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, sebenarnya kata meninggalkan ini kurang tepat. Karena kalau meninggalkan itu bisa berbalik. Tapi kalau saudara belajar bahasa Yunani dikatakan katargeo. Kalau dikatakan bahasa Inggris itu destroy, jadi dihancurkan. Jadi sifat kanak-kanak ini harus kita hancurkan, saudara. Kita harus hancurkan sifat kanak-kanak ini di dalam hidup kita. Dewasa itu ada pilihan. Ada orang yang berkata, loh, kamu kok jalan sama orang itu? Ya, dia suka sama saya. Loh, itu bini orang loh. Itu suami orang. Hati-hati. Loh, tapi gimana dia sayang sama saya? Saudara. Coba buang sifat kekanak-kanakan itu. Ayo kita grow up. Bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam pengenalan akan Allah. Saudara, maka kita nggak punya sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan sudah tua, tapi masih sifat kekanak-kanakan. Sehingga ada istilah, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Saudara, kalau kita ingin memperbaiki dasar kehidupan kita, belajar juga yang namanya integritas. Apa integritas? Integritas itu standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak menyerah kepada keinginan sesaat. Konsisten. Bukan hanya ingin dilihat orang. Orang yang berintegritas itu akan mendapatkan hikmat dari Tuhan yang tidak terbatas. Orang yang berintegritas itu jujur, tulus. Apa yang dikatakan di hatinya tuh sama dengan perbuatannya. Setia, bisa dipercaya, jujur. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 92 ayat 13. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma yang tumbuh seperti pohon aras di Libanon.
Orang benar itu bukan orang paling benar, saudara. Tapi orang yang memposisikan dirinya kepada Tuhan. Walaupun dia jatuh, kembalikan posisinya ke hadapan Tuhan. Jatuh lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Itu orang benar. Saudara, dia akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma ini nanamnya, saudara, bijinya digali 5 meter. Ditumpui, taruh bawah. Kasih batu, pasir, terus batu sampai 5 meter. Ditekan-tekan, saudara. Saudara, pohon korma ini luar biasa. Kalau dia sudah besar bertumbuh, buahnya saudara manis, dan pasti di sekitar pohon korma itu ada oasis. Makanya musafir senang kalau dia sudah berjalan jauh ketemu buahnya pohon korma, dia makan menjadi tenaga ya, terus ketemu oasis sumber air. Mungkin saudara saat ini mengalami hal sama, ditekan, orang bilang, aduh mati lu, bisnismu mati, restomu mati, pekerjaanmu mati, keluargamu sudah mati, cerai, di end sudah. Saudara, Tuhan melihat keadaan itu mati. Semuanya seperti di end. Nasib saudara seperti di end, tidak ada harapan. Tapi Tuhan nggak lihat begitu. Mungkin saudara sedang mengalami ditekan, kamu ditekan habis-habisan dari kiri kanan. Tapi waktu kita mengandalkan pada Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau renovasi kembali kehidupan saya. Saya mau restart ulang kehidupan saya. Saya mau memperbaiki fondasi kehidupan saya. Saya mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau berjalan menuju kasih karunia dengan hidup yang berintegritas. Tuhan, biarlah saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia. Menjalankan integritas. Waktu saudara mempunyai recommit sama Tuhan, tunggu waktunya saja. Tunggu tanggal mainnya. Maka tiba-tiba saudara akan bertumbuh keluar pohonnya. Dan pohonnya itu akan berbuah. Buahnya akan berguna bagi orang banyak, bagi orang lain. Hidup saudara menjadi berkat dari orang lain. Awalnya dari mana? Ditekan habis-habisan. Siapa yang pernah merasa ditekan habis-habisan sampai no hope, saudara jangan khawatir, ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Saudara, ucapkan syukur, kata firman Tuhan. Satu hari saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Sabar menanti janji Tuhan. Jangan dengar kata orang, dengar kata firman Tuhan. Maka saya percaya saudara akan bertumbuh. Saudara akan menjadi pohon yang berbuah dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya di dalam kasih karunia. Walaupun kami saat ini ditindas habis-habisan, tapi kami tidak akan pernah kejepit. Kami tidak akan pernah terjepit. Kami ditindas, tapi kami percaya. Kami akan menunjukkan satu pohon yang besar, yang berbuah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saat ini ada mengalami doa saudara belum dijawab, saudara merasa kecepet, ketindas, saudara jangan khawatir. Ayo kita renov kehidupan kita. Renovasi fondasi kehidupan kita. Di dalam kasih karunia akan Allah. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup dengan integritas. Apa yang saudara katakan sama dengan apa yang di hati saudara. Saya percaya Tuhan akan membela saudara. Amin.